terbagi menjadi 3, yaitu G1S dan G2. Fase G1 disebut sebagai pertumbuhan dan perkembangan sel. Fase S terjadi replikasi atau duplikasi DNA. Fase G2 terjadi peningkatan sintesis protein sebagai persiapan sel untuk melakukan pembelahan. Perbedaan 3 hipotesis replikasi DNA. Yang pertama, hipotesis semi-konservatif. Pita double helix memisah menjadi single double helix, kemudian membentuk pasangan pita baru yang komplement. Gambar kedua, hipotesis konservatif, di mana double helix lama tidak berubah dan langsung membentuk double helix baru. Gambar ketiga, hipotesis dispersif. Double helix putus-putus, memisah dan membentuk potongan baru yang bersambungan dengan potongan lama. Hipotesis semi-konservatif lebih diterima karena dianggap lebih rasional. Ilmuwan membuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan bakteri Escherichia coli, di mana satu untai DNA lama sebagai tempat untuk membentuk DNA baru. Berikut enzim yang bekerja. Profase mitosis fase relatif singkat, sedangkan pada profase 1 fase panjang yang dibagi jadi 5 tahap, yaitu liptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Reduksi kromosom terjadi pada meiosis 1 pada tahap anafase. Kromosom merupakan bentuk tunggal DNA dan protein histon. Kromatid adalah untaian DNA tunggal. Kromosom homolog adalah kromosom berpasangan berasal dari alel gen yang sama. Tetrid merupakan 2 kromosom homolog. Karyokinesis terjadi pada tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Sitokinesis terjadi pada tahap telofase akhir. Karyokinesis merupakan tahap pembelahan inti, sedangkan sitokinesis merupakan tahap pembelahan sitoplasma. Perbedaan antara interkinesis dan interfase adalah tidak terjadi sintesis DNA selama interkinesis. Nah, pada interfase terjadi proses persiapan dan penimbunan energi oleh sel untuk melakukan pembelahan. Dan pada interkinesis, fase sebelum masuk meiosis 2, interkinesis ini tidak sama dengan interfase. Jadi pada fase interkinesis tidak ada replikasi DNA. Perbedaan antara mitosis dan meiosis adalah pada mitosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 2 sel baru yang sama. Dan mitosis ini berfungsi dalam pertumbuhan dan regenerasi sel. Sedangkan pada meiosis, hasil akhir dari pembelahan satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. Dan meiosis ini berfungsi dalam pembentukan sel gamet. Perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis, pada gamet jantan, pembentukan sperma terjadi di testis. Dan hasil prosesnya, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel spermatozoa. Sedangkan pada oogenesis, gamet betina pembentukan ovum terjadi di ovarium. Dan oogenesis menghasilkan 3 badan polar yang tidak fungsional dan 1 ovum yang fungsional. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.